Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Bita, Kak Tera, Kak Willy, dan Kak Lena. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Lagi lagu Di Pintumu. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama melakukan ibadah Pelkat PA. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir, supaya apa yang kami boleh dengarkan, Tuhan juga boleh jadikan kami anak-anak yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang belum dapat hadir, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh sama-sama berkumpul dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pujian, kita akan menyanyi lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan bawa
adik-adik, sekarang kita membaca Mazmur. Ayo, mana Alkitabnya? Tunjukin. Oke, sekarang kita akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kita membacanya secara responsoria. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, mari kita mengangkat lagu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Kita ulangi 2 kali ya. Kita mengangkat satu pujian lagi, Yesus berpesan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini kakak yang berdiri di depan ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saat ini yang membawakan firman dan memberitakan firman adalah dari pengurus Pekat PKP. Adik-adik, saat ini kakak akan memperkenalkan diri kakak di depan adik-adik ya. Nama kakak Ibu Meti Tentua dari pengurus Pekat PKP. Dalam rangka HUT Pekat PKP yang ke-56, kami pengurus dihimbau untuk mengajar adik-adik pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan ataupun khotbah pada hari ini yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu di
1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu ini menjadi teladan bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silawonius, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan mengharapkan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami memberitakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu telah menjadi penurun kami, dan menurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhia, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani anak Allah yang hidup dan yang besar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi adik-adik, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, hari ini adik-adik kita semua diajak untuk belajar dari teladan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus di sini juga bersama dengan dua rekannya, yaitu Silvanus dan Timotius, atau disebut dengan Silas. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di Tesalonika ini atau kota Tesalonika ini merupakan ibu kota dari Makedonia, yang dikenal sebagai kota perdagangan di Kekaisaran Romawi. Kita ketahui bahwa kota Tesalonika ini merupakan kota bersejarah di Yunani bagian utara, dan kota pertama yang menerima surat Rasul Paulus. Perikop di 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama sampai yang 10 berisi tentang ucapan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang hidup dalam iman, kasih, dan tekun di dalam pengharapan.
Rasul Paulus yakin ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga kehidupan jemaat sudah menjadi teladan dari Makedonia sampai Akhaya sampai ke seluruh daerah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini diminta untuk dapat memaknai ucapan Rasul Paulus sebagai ungkapan syukur dan penguatan bagi jemaat di Tesalonika, terutama di tengah ancaman penyembahan berhala seperti yang tadi adik-adik baca ya di ayatnya yang ke-9 tentang jemaat yang masih hidup di dalam penyembahan berhala. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk meneladani Kristus, yaitu kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal apa saja atau tindakan apa saja yang harus kita lakukan seperti yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Nah, yang pertama yaitu kita harus menyebarkan firman Allah atau memberitakan Injil. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, dengan sikap rela berkorban seperti yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia mengasihi umat manusia, Ia mengasihi kita orang berdosa. Walaupun ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak sekali ancaman yang menghadang ketika Ia menyebarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan ini ada juga 3 hambatan yang terjadi ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus. Apa saja hambatan yang terjadi ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, salah satunya yaitu kita sulit melakukan yang baik bagi Tuhan. Yang kedua, sulit membagi waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, sulit untuk menjadi anak yang baik. Artinya kalau kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak berkenan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, semua kesulitan yang akan kita alami ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita harus tetap berjanji kepada Tuhan, yaitu untuk melakukan kebaikan. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau mengambil contoh yang simple ya adik-adik, yang sederhana sekali. Contohnya begini, kita bisa menolong sesama manusia. Gak usah jauh-jauh atau gak usah yang rumit-rumit. Ketika kita berada di rumah kita masing-masing, dapat kita lakukan perbuatan-perbuatan baik di rumah kita. Yaitu yang pertama, kita bisa menolong ibu kita untuk menjaga adik kita. Nah, itu merupakan kita sudah meringankan beban daripada orang tua kita, terlebih-lebih ibu kita. Yang kedua, kita bisa menolong ibu kita dengan cara merapikan mainan-mainan yang ada ketika adik kita selesai bermain. Nah, itu sebenarnya 2 hal tadi merupakan contoh kecil buat kita untuk menolong sesama manusia, terlebih-lebih di dalam keluarga kita sebagai anak yang taat kepada orang tua. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus membuat pernyataan dan berjanji kalau kita, walaupun sebagai anak kecil, sebagai adik-adik layak, kita pun layak menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di sini dalam hati sederhana ya adik-adik. Kita bisa melayani orang lain, kita bisa melayani adik kita bisa melayani orang tua kita, dan kita bisa menjadi saluran berkat. Seperti kita lihat kakak-kakak layan kita ya adik-adik, mereka sudah menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena itu kita bisa menjadi contoh seperti apa yang dilakukan oleh kakak-kakak layan kita saat ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
Mungkin saat ini adik-adik masih ingat dengan lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, lagu ini terambil dari Kidung Muda-Mudi 127. Mungkin bisa kakak nyanyikan sedikit ya adik-adik ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Nah, kalau kita sudah punya komitmen atau punya tujuan untuk mengikuti Yesus, kita harus punya iman yang teguh dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus itu Sang Juru Selamat kita. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita pun harus mengikuti teladan Kristus. Di tengah-tengah ancaman sekalipun, bahaya sekalipun, maupun apapun yang terjadi, kita tetap harus berani. Kita harus tetap menyerahkan kepada Tuhan diri kita sepenuhnya di dalam doa kita setiap hari. Nah, adik-adik kan tahu kan bahwa doa itu bagi orang percaya adalah nafas kehidupan. Bahwasannya kita dituntut untuk senantiasa selalu berdoa, karena doa itu merupakan komunikasi maupun percakapan kita secara langsung kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan segan-segan dan jangan selalu lupa berdoa, karena doa merupakan nafas kehidupan bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu dengan kekuatan doa kita senantiasa berada di dalam pengharapan kepada Allah, karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mungkin kita bisa mengambil contoh kalau kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Misalnya begini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah kita berteman ataupun di sekolah. Kalau saat kita berteman, ada seorang teman yang memukul teman kita yang lain, nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, contoh sederhana aja adik-adik, ketika teman kita memukul teman kita yang lain, kita setidaknya harus menegur teman kita yang memukul teman kita yang lain itu. Adik-adik tidak boleh takut akan ancaman dari teman kita itu, karena adik-adik selalu dilindungi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, itu sebenarnya contoh kecil adik-adik yang dapat kita lakukan untuk menolong teman kita yang sedang berada dalam kesusahan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Nah, adik dapat melihat nanti kalau seandainya teman kita yang telah memukul teman kita yang lain itu, nanti melalui doa, Tuhan akan merubah anak nakal itu menjadi anak yang baik. Dan anak itu nanti akan mengakui kesalahannya. Dengan pertolongan doa, segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin itu saja kisah cerita kita untuk pagi hari ini, karena kita tahu perbuatan yang baik yang kita lakukan itu semuanya berasal daripada Kristus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik layan, diminta untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan di mana saja dan kapan saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ada sedikit tugas buat adik-adik kelas besar dan juga adik-adik kelas kecil di rumah. Dan nanti minggu depan adik-adik dapat memberikan tugas ini untuk dikumpulkan melalui kakak layan yang ada ya. Yang pertama, tugas buat kakak kelas besar ya, untuk kakak kelas yang besar. Yang pertama itu soalnya, yang pertama adik-adik kelas besar harus menghafal firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 37 ayatnya yang ke-31.
Nah, adik-adik jangan lupa buat adik-adik kelas besar untuk ada ayat hafalan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 37 dan ayatnya yang ke-31. Yang kedua tugasnya yaitu berikan 3 contoh teladan Kristus yang adik-adik ketahui. Berikan 3 contoh teladan Kristus yang adik-adik ketahui, yang didengar dari tadi, yang tadi kakak sampaikan cerita tadi adik-adik. Dan yang buat adik-adik layan yang kecil, kelas kecil, nanti adik-adik tolong menyanyi lagu yang tadi kakak nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Kidung Muda Mudi 127 ya adik-adik. Nanti adik-adik rekam dan kirimkan kepada kakak layan yang ada. Demikian tugas dari kakak saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan merespon firman Tuhan. Kita kembali menyanyi dari Kidung Muda Mudi 127, mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke amplop, kemudian dititipkan ke mama papanya ya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kini saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nah, adik-adik, siapkan hati dan pikiran, tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan rasa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena di pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberkati kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik layan, boleh kembali berkumpul di dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur firman yang baru saja kami dengar, mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh meneladani Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus di dalam ibadah saat ini. Tuhan, terima kasih, kepadamu kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau menantang doa saat ini Tuhan, buat kami adik-adik layan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami.
kami, memberkati pendidikan kami, memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, buat ayah dan ibu kami di dalam kehidupan mereka, agar Tuhan memberkati kehidupan mereka sebagai ayah dan ibu yang senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami adik-beradik, abang, kakak, dan adik kami. Tuhan memberkati agar kasih persaudaraan di dalam kehidupan keluarga kami senantiasa terpelihara. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat kakak layan dan pengurus layan PA GPIB Bethel Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih heran lagi untuk melayani Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, dan nama Tuhan saja yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat gereja kami, gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang di tempat ini. Tuhan, kiranya memberkati gereja kami. Kiranya pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa dan kami mau menyerahkan Tuhan saat ini bagi Bapak Pendeta kami, yaitu Bapak Pendeta Ronald Ampala STH sebagai KMJ, dan kami berdoa buat para majelis jemaat sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil untuk melayani Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pelayanan mereka Tuhan, agar nama Tuhan selalu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kehidupan para pelayan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, agar Tuhan menaungi kasih setiamu di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka merasakan sukacita yang luar biasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat unit fungsionaris yang ada di dalam gereja kami, baik ke-6 pekan yang ada, maupun kantoria, maupun organis, dan apapun juga yang terlibat di dalam unsur pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini di dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap ada di muka bumi ini. Tuhan, kiranya memimpin bangsa kami, terlebih-lebih bagi pemerintah kami dari Bapak Presiden sampai kepada tingkat menteri dan daerah-daerah, agar mereka boleh senantiasa diberi hikmat bijaksana di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terlebih-lebih di dalam menanggulangi apapun yang terjadi, baik pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada, maupun adanya bencana alam, banjir, tanah longsor, dan apapun juga yang terjadi. Tuhan memberikan kemampuan pemerintah kami di dalam menanggulangi masalah yang terjadi saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami senantiasa boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami, seperti teladan Kristus yang mengajarkan kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut akan ancaman, bahaya, dan apapun juga bentuknya, karena kami merasa Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Masih banyak doa dan permohonan yang akan kami naikkan kepadamu. Saat ini juga kami berdoa buat persembahan yang baru saja kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan perbuat. Tuhan berikan yang terlalu banyak kepada kami, namun kami yakin dan percaya apapun yang kami berikan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati terlebih dahulu, sehingga persembahan ini boleh menjadi pekerjaan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih, dan sebentar lagi kita akan berpisah dari ibadah ini. Mari kita mengangkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, dan saat ini kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kau telah menyertai ibadah yang kami lakukan saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang baru saja kami baca untuk menjadi teladan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.